Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Andri di YouTube channel kami Evolution Fitness Coach. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa beberapa teman-teman di sini saat bulan puasa mengalami kenaikan berat badan. Saya tidak akan menjelaskan bahwa ini hanya karena masalah kalori surplus, tapi saya akan membahas kebiasaan kalian secara mendetail. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi teman-teman untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang kata lagi, yuk kita mulai ke materi utama kita. Beberapa dari teman-teman pasti mengalami penurunan berat badan saat bulan puasa tanpa melakukan diet ataupun tanpa mereka sadari, tanpa mereka berusaha bahkan. Nah, tapi nggak sedikit juga beberapa dari teman-teman juga mengalami kenaikan berat badan saat bulan puasa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa penyebabnya. Penyebab pertama itu karena kurang cairan tubuh. Nah, kurang cairan tubuh ini bisa men-trigger rasa lapar kalian. Nah, maksudnya gimana itu? Kalau kalian kurang cairan, tubuh kalian akan mengeluarkan sinyal lapar. Dan padahal sebenarnya itu adalah tubuh kalian sebenarnya saat haus, kalian kurang cairan. Nah, sarannya kami berikan ada tipsnya. Kalian bisa minum 2 gelas air saat berbuka dan penuhi kebutuhan cairan kalian di malam harinya sampai waktunya sahur. Pastikan kalian memenuhi kebutuhan cairan tersebut karena kalian pasti akan berpuasa 12-13 jam. Bukan? Itu tipsnya. Tips lainnya, kalian bisa memenuhi kebutuhan cairan kalian atau menambahnya dengan cara menambahkan porsi buah-buahan. Kalian mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung cairan. Itu juga penting juga. Nah, dan makanan juga ada yang mengandung cairan seperti sup. Kalian bisa membuat sup seperti itu sebagai menu berbuka ataupun sahur. Itu bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan kalian. Nah, dan penyebab kedua adalah kalian terlalu fokus dengan takjil daripada makanan besar itu sendiri. Nah, kebanyakan orang udah berpikir mau buka puasa harus makan ini, itu. Mereka terlalu banyak berpikir dengan cemilan takjil tersebut daripada makanan besar itu sendiri. Padahal memang betul kita tetap membutuhkan takjil, butuh makanan yang untuk mengembalikan energi kita selama bulan puasa. Tapi ingat, porsinya tidak sebanyak yang kalian bayangkan. Porsinya itu secukupnya. Nah, sarannya konsumsi takjil tersebut secukupnya dan prioritaskan makanan yang lengkap. Itu dia teman-teman. Nah, ini seperti ini contohnya makanan lengkapnya. Di sini ada karbohidrat, protein, sayuran, dan sumber lemak. Ya. Dan di sini berpikir harus makan persis seperti ini ya? Enggak, teman-teman. Enggak. Maksudnya adalah komposisinya kurang lebih segini. Semuanya ada komposisinya lengkap. Di sahur kalian bisa konsumsi, pada saat sahur, buka puasa, dan setelah tarawih. Jadi sebenarnya kalau kami menganjurkan kalian untuk mengkonsumsi makanan lengkap 3 kali sehari walaupun kalian pada saat bulan puasa. Fokuskan dengan makanan lengkap ini terlebih dahulu. Seperti dan dianjurkan kalian memiliki porsi makan yang tepat. Porsi makan yang tepat ini juga penting, sesuaikan dengan kebutuhan dan goal kalian lagi. Ya. Dan saya sudah menjelaskan lebih lengkapnya lagi ada di video kami sebelumnya di tips diet selama bulan puasa. Kalian bisa tonton video yang kami sebelumnya ya. Dan pastikan kalian harus menambahkan buah-buahan sebagai takjil. Kami lebih merekomendasikan kalian mengkonsumsi buah-buahan segar untuk mengkonsumsi buah-buahan segar ini sebagai takjil ya teman-teman ya. Nah, dan sebenarnya buah-buahan ini nggak hanya menambahkan cairan seperti yang saya bilang tadi, tapi bisa sebagai menambahkan sumber serat kalian, vitamin, mineral, dan mengembalikan energi kalian setelah berpuasa. Dan biasa salah satu buah yang dianjurkan yang sering yaitu kurma. Benar nggak teman-teman? Ya. Dan buah-buah segar yang lainnya juga bisa sebenarnya, nggak harus kurma saja. Ya. Oke, alasan ketiga, kalian tidak berolahraga. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu alasan orang mulai mengalami kenaikan berat badan. Mereka tidak berolahraga saat bulan puasa. Padahal sebenarnya kita tetap dianjurkan berolahraga saat puasa. Padahal manfaat olahraga saat bulan puasa itu banyak sekali loh. Teman-teman bisa melihat, kalian akan merasa lebih berenergi di sini. Nah, dan di sini kalian akan merasa daya tahan tubuh kalian lebih meningkat. Dan kalian juga akan membakar kalori lebih banyak.
gitu teman-teman. Tapi ingat, olahraga bukan semata-mata bakar kalori aja, manfaat kesehatan lainnya tuh banyak loh teman-teman ya. Daya tahan tubuh meningkat sekarang di musim pandemi sangat penting, bener nggak? Berenergi tentunya kita tetap harus kerja di saat bulan puasa, bener nggak? Oke? Dan kami tidak menganjurkan kalian berolahraga dengan intensitas tinggi dan durasi yang terlalu lama. Ini teman-teman yang saya kurang anjurkan. Dan sebenarnya kenapa kami kurang anjurkan, biasanya orang melakukan intensitas tinggi dan durasi lama itu di malam hari, dan itu akan berefek terhadap siklus tidur mereka. Bisa jadi mereka mengalami insomnia, siklus tidur terganggu, jadi susah tidur. Dan akhirnya pada saat kurang tidur ini akan efek kemana-mana teman-teman. Kurang tidur ini atau bisa jadi ya, hal yang sering terjadi adalah mereka kelepasan tidak sahur. Tentunya mereka tidak akan bertenaga seharian. Itu dia masalahnya pada saat mereka nggak sahur. Dan ini juga efeknya kalau kurang tidur. Hormon lapar meningkat, hormon kenyang menurun. Jadi terjadi ketidakseimbangan. Biasanya ini hormonnya seimbang jadi tidak seimbang. Nah, sarannya adalah teman-teman harus disarankan untuk mencukupi kebutuhan tidur kalian. Tapi coach, kok kayaknya susah ya memenuhi kebutuhan tidur ya pada saat bulan puasa? Oke, saya akan berikan beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk supaya kalian bisa tidur dengan cukup. Yang pertama, tips pertama, tidur setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kalian bisa tidur lagi. Dengan kalian tidur setelah sholat subuh itu bisa membantu kalian memenuhi kebutuhan tidur kalian. Yang kedua, bagi kalian yang memungkinkan, jika memungkinkan ya, kalian bisa tidur juga di siang harinya. Dan yang ketiga, tentunya jangan begadang di malam hari, jangan terlalu banyak acara. Sarannya ya, maksudnya jangan setiap hari juga. Kalian dianjurkan untuk tidur lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Nah, dan ini juga menjadi salah satu faktor yang paling sering juga terjadi, yaitu mereka salah menimbang saat bulan puasa. Kok bisa salah menimbang ya? Maksudnya mereka salah menimbang itu akhirnya jadi baper. Dilihat berat badannya kelihatannya naik, sebenarnya enggak, bukan lemaknya yang naik gitu loh. Karena bisa jadi makanan masih dalam pencernaan. Saya berikan contoh ya. Contohnya pada saat kalian biasanya menimbang di pagi hari. Nah, di bulan puasa ini kalian menimbang di pagi hari juga karena setelah sahur kalian nggak lama kalian timbang di pagi hari, tentunya berat badan kalian terlihat naik karena makanan kalian belum selesai dicerna. Itu dia salah satu penyebab kelihatan berat badan naik, padahal sebenarnya bukan lemak yang bertambah, tapi makanan masih dalam pencernaan. Jadi nggak usah khawatir. Itu faktor pertama. Dan yang kedua, kalian membandingkan timbangan kalian. Contoh, kalian menimbang di pagi hari, setelah itu kalian bandingkan dengan sebelum berbuka. Ya iyalah, berbeda dong tentunya. Nah, atau yang lebih parahnya lagi, kalian menimbang di sebelum berbuka dan setelah berbuka. Tentunya akan jauh berbeda karena kalian pada saat kalian sebelum berbuka cairan rendah, makanan dalam keadaan kosong. Setelah kalian minum makan, tentu berat badan kalian akan naik, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jangan panik, jangan stres, oke? Dan jangan bandingkan timbangan kalian seperti yang saya bilang tadi, sebelum berbuka dan setelah berbuka, kalian bisa stres sendiri. Jadi sarannya adalah timbang di satu waktu dan konsisten, oke? Setelah mengetahui penyebab dan tips dan solusinya bagaimana cara mengatasi berat badan naik saat bulan puasa, tentunya kami berharap kalian tidak hanya menonton video ini, tapi kalian mempraktekkannya juga. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, ide, saran, dan kritik, silakan untuk tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa jika menurut Anda video ini bermanfaat, share video ini ke teman kalian membutuhkan. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Saya Andri Chandra, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.